vaksin ini kan kita usahakan selesai dalam waktu 1 tahun seperti permintaan Bapak Presiden. Kalau kita bicara dari sekian target yang besar, ada kontribusi dari berbagai pihak, vaksinatornya juga kita siapkan, tentu ini akan bisa kita lakukan gaspol untuk melakukan percepatan. Halo, selamat siang. Apa kabar? Senang sekali saya Alfian Raharjo bisa kembali menemani Anda pada kesempatan siang hari ini. Dan saya harapkan Anda juga dalam kondisi sehat walafiat dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan juga dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa juga untuk mengurangi kegiatan yang mungkin akan berpotensi menimbulkan kerumunan. Selama 1 jam ke depan nanti, saya akan menemani Anda dalam dialog produktif Rabu Utama dengan tema percepatan vaksinasi demi herd immunity yang disiarkan langsung dari Media Center KPCPEN di Jakarta. Dan dialog ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming melalui laman YouTube FMB9ID_IKP, Lawan COVID-19, dan juga Kominfo TV. Nah, sebelum saya memulai dialog pada kesempatan siang hari ini, mari kita saksikan bersama tayangan yang berikut ini. Vaksinasi menjadi salah satu kunci untuk mengendalikan laju penularan COVID-19 dan menanggulangi pandemi. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi ini harus terus bergulir ke semua provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan dilaksanakannya sentra vaksinasi COVID-19. Maret April itu kita ada 10 juta dosis. Jadi kira-kira ya 300.000 per hari lah sampai 400. Sekarang udah 400.000 sehari. Nah baru yang Mei Juni itu naik jadi 20 sampai 25 juta dosis, kita naikin lagi sampai 700.000 per hari. Nanti habis Juli kemudian itu yang tinggi. Sementara itu pemerintah daerah Jawa Tengah terus mengejar target vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat tiap harinya. Dan tentu saja, kepala daerah di 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah terus mengawal percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap 2 agar dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditentukan. Hari ini di Kota Semarang nanti 190-an dibantu oleh BUMN, maka ini tentu cara bagus, kami terima kasih bisa dilakukan percepatan. Dan betul tadi ini yang hadir ini bukan pensiunan BUMN ini bukan pegawai BUMN tapi masyarakat umum. Kami sudah matur sama Pak Menteri untuk kita bicarakan nanti di beberapa titik lain yang di Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mencatat hingga 22 Maret telah dilakukan vaksinasi sebanyak 878.105 orang dari SDM Kesehatan, lansia, dan petugas pelayanan publik. Vaksinasi dosis kedua mencapai 390.118 orang. Meski begitu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terus mengakselerasi program vaksinasi untuk mencapai jumlah sasaran penerima vaksin. Meski telah divaksinasi, pemerintah terus mengimbau masyarakat agar terus disiplin protokol kesehatan agar laju penyebaran COVID-19 dapat terus ditekan. Ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga Kementerian BUMN telah memulai vaksinasi COVID-19 secara massal di Istora Senayan, Jakarta. Dan pelaksanaan vaksinasi massal ini tentu saja menjadi salah satu model pelaksanaan vaksinasi untuk wilayah lainnya. Kerjasama semua pihak dan juga pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan vaksinasi di daerah terus dilakukan oleh pemerintah demi mengakselerasi program vaksinasi. Dan pemerintah juga telah membuka fasilitas sentra vaksinasi bersama atau SVB di Pusat Rekreasi dan juga Promosi Pembangunan Jawa Tengah atau PRPP di kawasan Tanah Mas Semarang, dan pusat vaksinasi ini juga merupakan kerjasama antara Kementerian BUMN, kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan keberadaan pusat vaksinasi ini juga diharapkan bakal mempercepat pemerintah dalam mencapai target cakupan vaksinasi COVID-19 ini nantinya. Dan pelaksanaan vaksinasi massal ini juga sekaligus merupakan persiapan untuk melakukan vaksinasi dengan jumlah peserta yang lebih besar pada gelombang selanjutnya yang rencananya ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 April sampai dengan 15 Juni 2021 di Kota Bandung, kemudian Semarang, Yogyakarta, kemudian Surabaya dengan target tentu saja sebanyak 2.500.000 orang dalam 100 hari.
Dan dalam dialog utama pada kesempatan kali ini di Media Center KPCPEN, kita akan melihat sebenarnya bagaimana program vaksinasi massal ini berjalan dan juga bagaimana strateginya dan apa saja tantangan yang akan dihadapi nantinya. Dan telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber melalui video conference. Yang pertama adalah Bapak Ganjar Pranowo, beliau adalah Gubernur Jawa Tengah. Nantinya Pak Ganjar akan menjelaskan secara lebih rinci lagi mengenai program percepatan vaksinasi COVID-19 ini yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dan selain itu juga kita nanti akan berbicara dengan Bapak Muhammad Aryo Adimas atau Mas Dimas. Beliau ini adalah Vice President and Business Marketing dari Loket.com. Nanti kita akan berbicara mengenai bentuk kerjasama dan juga proyeksi pelaksanaan vaksinasi dengan pemerintah. Dan sebelum kita memulai dialog pada kesempatan hari ini, saya akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Dan ini merupakan salah satu cara yang harus dilakukan, menjadi rutinitas harus kita lakukan begitu ya. Dan sebagai informasi bahwa saat ini kondisi di studio juga sudah disanitasi dan kami juga senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lainnya dan juga senantiasa menggunakan masker. Baik, saya juga perlu mengingatkan juga untuk rekan-rekan media yang ingin berpartisipasi dalam dialog pada kesempatan ini juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui aplikasi Slido dengan hashtag vaksinasi. Tentu saja dengan menyertakan nama, kemudian berasal dari media mana, dan juga pertanyaan nantinya ditujukan untuk siapa. Baik, langsung saja kita bertemu dengan narasumber yang sudah siap untuk berbincang pada kesempatan hari ini. Yang pertama Pak Ganjar dan juga Mas Dimas. Selamat siang Mas Ganjar dan juga Mas Dimas. Saya kebalik-balik nih jadinya. Pak Ganjar dan Mas Dimas, selamat siang semuanya. Selamat siang. Sehat semua ya Pak? Oke, baik. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau kita bisa Pak Ganjar bisa menjelaskan sejauh ini perkembangan proses vaksinasi massal yang sedang berlangsung atau saat ini masih berlangsung di Semarang dan beberapa wilayah Jawa Tengah lainnya seperti apa Pak? Apakah memang sudah sesuai target atau masih terus mengejar target? Iya, yang pertama saya terima kasih diberikan kesempatan menjelaskan. Ini bagus sekali karena sebenarnya kalau kita melihat dari sisi fasilitas, terutama dari Yankes kita siap. Namun banyak bantuan yang datang dulu dari TNI, dari Polri, terus kemudian Pak Presiden juga pernah meninjau, dan terakhir dari Kementerian BUMN yang kemarin kita membuat satu sentra di PRPP. Dan itu bagian dari mengakselerasi. Jadi kalau kita melihat target, sebenarnya sih targetnya belum dicantumkan ya, karena kita betul-betul sangat bergantung kepada vaksin yang ada. Maka berapapun vaksin yang ada, dengan prioritas sekarang lansia kita geber dulu. Maka untuk tahap pertama kemarin ketika ASN atau pelayan publik dilakukan, terpaksa kita stop dulu. Maaf teman-teman ASN, stop dulu. Untuk ASN yang di 50 tahun ke atas silahkan diteruskan, tapi untuk mereka yang di bawah 50 tahun antri dulu karena jatah vaksin kita ini terbatas, maka kita pindahkan dulu ke lansia karena ini kelompok rentan yang ada. Nah, dengan bantuan dari kawan-kawan BUMN ini menjadi bagus, dan kemarin kita coba diskusi untuk tidak hanya di Kota Semarang, tapi bisa juga di Solo, dan satu lagi mau kita siapkan di Banyumas. Oke, Pak Ganjar, kalau kita berbicara tentang respon masyarakat begitu ya, sejauh ini bagaimana respon masyarakat, terutama para lansia, ketika akhirnya diberi kesempatan untuk bisa menjalani vaksinasi begitu? Bagaimana Bapak melihat warga-warga yang ada di Jawa Tengah dalam melihat respon mereka ini? Ada dua pihak ya, jadi pihak pemerintah, yang kedua pihak lansianya. Kalau lansia mereka butuh informasi, kita mesti kasih dong gitu ya. Tapi ketika kemudian program ini dibuat dan mereka harus datang, ini ada yang bagus ini, puskesmasnya jemput, terus kemudian petugas di RT kelurahan ya itu jemput gitu. Ini dua yang bagus. Nah, antusiasmenya luar biasa. Jadi pernah ada dulu survei yang mengatakan bahwa orang tua terus masyarakat masih banyak yang belum percaya. Rasa-rasanya di Jawa Tengah tidak. Antusiasme mereka tinggi. Bahkan sekarang berebut. Begitu makin banyak orang yang divaksin, sekarang aktif sekali. Maka kemarin saya tanya
Dengan Pak Erick Thohir waktu kita datang dengan Pak Wali Kota Semarang, kita meninjau langsung begitu. Saya tanya sama sesepuh-sesepuh yang sudah duduk, sudah ngantri, Bapak Ibu tahunya dari mana? Saya diantar cucu, saya dikasih tahu Pak RT. Kemarin saya dijemput puskesmas luar biasa. Bahkan tadi malam Pak Menkes WA saya, Mas Ganjar itu ada cerita menarik. Orang tua saya ini nggak paham, bahkan tidak mau divaksin. Sudah lantar aja begitu. Ternyata kegigihan dari puskesmas itu dahsyat. Dirayu, diantar, dijemput, akhirnya orang tuanya mau. Meskipun tentu persentase ini sangat kecil sekali begitu. Artinya, encourage yang diberikan oleh petugas nakes kita buat saya jempolan lah. Di samping tentu saja, saya dibombardir, Mas Fian, orang tanya semua, Pak Ganjar saya kapan? Saya kapan? Ya ada yang ngaku-ngaku juga sih. Saya mau dimasukkan lansia, kamu aja belum lansia mau dimasukin lansia gitu. Nah saya ini agak tersinggung kemarin Mas, sungguh-sungguh tersinggung karena lansia itu kan 60 tahun ke atas ya. Tiba-tiba kebijakannya kemarin dirubah dengan mendadak 50 tahun ke atas yang ASN itu lansia. Waduh, dalam sekejap saya tiba-tiba jadi lansia, padahal saya merasa masih muda itu. Tersinggung saya kemarin itu. Jadi sekarang para lansia ini alhamdulillah Mas Fian bisa kita dorong, kadang kita ajak bercanda dan mereka senang-senang semangat-semangat. Diantar cucunya, diantar anaknya dan kita candain kemarin dengan Pak Menteri dengan Pak Wali Kota. Semangatnya luar biasa lah. Jadi memang senang sekali ya kalau kita melihat memang respon dari para lansia ini ingin mendapatkan vaksin begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Saya beralih ke Mas Dimas terlebih dahulu. Mas Dimas, kalau kita berbicara tentang animo masyarakat yang begitu tinggi sehingga mungkin dibutuhkan pengorganisasian atau bagaimana namanya pengaturan agar proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentu saja Loket.com ini salah satu pihak yang digandeng oleh pemerintah untuk membantu bagaimana caranya agar proses vaksinasi, pendaftaran vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Apakah juga langkah-langkah apa yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Loket.com, Mas Dimas? Oke, mungkin sedikit menarik ke belakang sedikit. Loket.com ini kan sebenarnya perusahaan event teknologi manajemen sistem. Makanya Pak Ganjar tadi pun sempat bertanya, biasa yang diurus event berarti? Yes, kita biasa urus event dan kita part of Gojek. Ketika tim Gojek atau manajemen Gojek bilang bahwa seluruh business unit harus membantu di masa pandemi ini, nah pas sekali ketika Loket diminta oleh Kemenkes untuk membawa standar pendaftaran tinggi yang kita biasa lakukan misalnya di acara-acara internasional untuk kita bawa memanage acara-acara vaksin, sentra vaksinasi. Nah, di sentra vaksinasi ini kami mencoba membuat sistem registrasi flow yang pada akhirnya bisa menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk. Mungkin sudah bukan rahasia lagi, di awal fase vaksinasi sempat terjadi penumpukan, karena tadi mungkin seperti Pak Ganjar bilang, ternyata animonya tinggi. Ketidakpercayaan itu mungkin lebih ke di beberapa oknum saja, tapi secara keseluruhan animo tinggi, terus ternyata terjadi penumpukan, ini sisi negatifnya. Nah, Loket bekerja sama dengan Kemenkes, alhasil mencoba di beberapa titik dahulu, kita mencoba sistem penjadwalan yang kita bikin lebih rapat, bahkan kita bedah per jam. Nah, jadinya... Oke, baik. Baik, Mas Dimas, jangan kemana-mana dulu, Pak Ganjar juga jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar untuk kasih waktu jeda sebentar, kita saksikan dulu yang tayangan berikut ini. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai,
yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terima kasih Anda masih bersama saya di Dialog Rabu Produktif pada kesempatan hari ini, dan masih ada sejumlah narasumber yang hadir bersama saya. Yang pertama ada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan juga Mas Aryo Dimas selaku VP Bisnis dari Loket.com. Baik, mungkin saya pertanyaan selanjutnya kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar, tadi Anda juga sudah menjelaskan bahwa rencananya nanti tidak hanya di Semarang, tapi juga pengen di kota-kota lainnya, misalnya di kota Solo dan juga tadi di Purwokerto atau Banyumas. Sejauh ini rencana pembahasannya sudah seperti apa Pak Ganjar? Apakah dalam waktu dekat akan bisa segera direalisasikan atau kita masih harus nunggu beberapa waktu lagi, Pak? Iya, dalam minggu ini kita siapkan, karena kalau saya membaca data lansia kita ya, Mas Fian, itu 3.129.042 dan hari ini vaksinasi pertamanya baru 277.578, kan masih jauh ya. Kemudian vaksinasi kedua baru 1.480 orang. Artinya dengan cara itu lansia-lansia yang masih tersebar di banyak tempat di Jawa Tengah memang harus kita jemput begitu. Kalau di kota saya katakan tadi relatif gampang, maka yang di ujung-ujung Jawa Tengah, di pelosok-pelosok ini juga perlu mendapatkan hak yang sama. Maka dalam minggu ini kami lagi koordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mendesain di wilayah Banyumas, dan kami minta di Purwokerto begitu. Rencananya kemarin apakah Purwokerto atau Cilacap? Kalau Purwokerto aksesnya di Banyumas dan sekitarnya jauh lebih gampang. Maka mudah-mudahan kalau minggu ini desainnya selesai, mungkin minggu depan kita bisa paralel melakukan itu. Maka kemarin saya sampaikan polanya, apakah mau ngambil waktu yang lama sehingga kita standby di sana, penunggu lansia datang, atau dibalik. Karena ini bantuan dari BUMN umpama, ini kira-kira bantuannya mau berapa file gitu ya, mau berapa orang. Kalau kita bisa tahu, maka waktunya bisa kita hitung. Karena sebenarnya vaksinator kita itu hebat-hebat. Mereka bisa tahan. Satu orang itu 60, 70, bahkan sampai 100 per hari itu biasa katanya. Nah kalau mereka tandem dua orang, satu orang 50 per hari saja, tinggal dikalikan dari sisi kecepatannya. Maka dalam minggu ini kita akan rapatkan secara teknis, namun yang di Kota Semarang rencananya akan sampai 2 bulan begitu, untuk terus-menerus, maka mudah-mudahan ini bisa mengakselerasi. Jadi ya Semarang itu bisa Semarang Raya, karena Demak, Salatiga, Kabupaten Semarang juga cukup dekat begitu ya, bisa datang. Oke, untuk Semarang Raya tadi Pak Ganjar bilang Demak, Salatiga, kemudian Rembang gitu bisa datang ke Semarang. Apakah prosesnya juga sama gitu, proses pendaftarannya untuk bisa datang ke sana, atau membutuhkan surat-surat tertentu atau surat-surat khusus agar bisa datang ke sentra vaksinasi bersama yang dari Semarang ini, Pak Ganjar? Sebenarnya mereka relatif sudah terdaftar semuanya di kabupaten kota masing-masing sudah terdaftar. Maka kalaulah kemudian dia nanti mau masuk ke acara ini, masuk ke fasilitas ini, sebenarnya tinggal berkoordinasi saja. Umpama hari ini, karena yang banyak masih di kota ya, di kota Semarang, mereka dijemputin satu-satu. Ayo, Bapak Ibu sudah siap sekarang, usia 60 tahun ke atas, silakan datang. Nah itu kita panggil. Nah cara-cara ini yang tadi Mas Dimas saya kira bagus sekali, tinggal kita sinkronisasi model pendataannya. Kalau khusus di kota Semarang sebenarnya sudah ada sistem pendaftarannya. Maka kalau mereka kita panggil sehari jam sekian berapa jumlahnya, maka mereka bisa datang dan sistem antrinya kita siapkan dengan baik. Di hari pertama kemarin bagus ya, bagus banget gitu. Sehingga ruangnya itu juga tidak terlalu ramai, terus kemudian mereka juga leluasa bergerak begitu, sehingga tidak terjadi kerumunan yang banyak.
Mungkin dengan model sistemnya Mas Dimas tadi juga akan bisa memperbaiki kalau nanti kita melaksanakan di tempat-tempat yang lain dan lebih masif. Oke, saya langsung ke Mas Dimas lagi. Mas Dimas, kalau ajakan dari Pak Gubernur tadi untuk menggelar di beberapa kota lain, sejauh ini Loket.com siap nggak Mas untuk diajak digandeng bersama ini? Untuk misalkan tadi di Purwokerto atau di Cilacap begitu misalnya? Siap, itu langsung kita tangkap. Karena sekarang pun sebenarnya sama pemerintah Kota Semarang, untuk sentra BUMN itu kita udah kerjasama. Barang loket di luar Semarang, kita udah di Manado, di Depok, sama di Jakarta kan. Nah ini untuk Semarang, saya tinggal tunggu call-nya Pak Ganjar sih. Kita siap untuk langsung implement semua sistem registrasi, apalagi di tempat-tempat yang punya risiko kerumunan yang cukup tinggi. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bentuk kerjasamanya antara Loket.com dengan pemerintah ini, seperti apa sih Mas bentuk kerjasamanya sejauh ini Mas? Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut Mas? Oke, di bentuk kerjasama ini sesuai dengan komitmen kita. Kita tidak melihat ini dalam sisi bisnis sama sekali, karena tujuan kita sama untuk menggelar sentra vaksinasi sebesar-besarnya. Jadi untuk semua pemerintah daerah yang memang menggelar sentra vaksinasi, Loket menyediakan sistem secara gratis dan bisa dipakai, bahkan Loket juga ikut memandu semua proses edukasi untuk orang-orang yang ada di lapangan menerapkan sistem ini. Jadi bisa saya bilang secara langsung, sistem kita berlakukan gratis untuk sentra vaksinasi. Jadi bahkan untuk dari semua pemerintah daerah yang memang berencana, bahkan selain dari pemerintah Jawa Tengah, kita pun sudah membuka tangan kita selebar-lebarnya untuk bekerja sama. Oke, tadi cukup bagus ya bahwa proses pendaftarannya ini bersifat gratis begitu ya. Baik, saya balik lagi ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau kita berbicara tentang kendala gitu ya, kendala atau mungkin masalah-masalah yang dihadapi selama proses pemberian vaksinasi kepada para lansia ini, kemudian para guru terutama juga. Apakah kendala-kendala yang ditemui sejauh ini Pak Ganjar? Kalau kendala yang pertama sebenarnya jumlah vaksin. Oh, jumlah vaksin. Yang pertama. Kita sudah antisipasi awalnya adalah data. Tapi karena awal itu para pelayan publik, ada ASN, TNI, Polri, ini kan datanya ada semua ya. Karena ada semua, maka ini lebih manageable, lebih gampang, aturnya juga gampang. Mungkin setelah jumlah atau kuota vaksin yang bisa kita dapatkan itu bisa, maka yang berikutnya sebenarnya adalah pendataan. Nah, pendataan tadilah yang kemudian Mas Dias sampaikan, kalau kemudian masyarakat semua bisa ada stelsel aktif, mereka mau mendaftar, ngisi aplikasi, itu jauh lebih gampang. Selebihnya sebenarnya tidak ada. Relatif kawan-kawan yang ada di daerah itu, wah mereka Spartan semua itu, diperintah jalan gitu. Jadi saya senang sih melihat, jadi kalau umpama nanti Pak Presiden dan Menteri Kesehatan tentu saja menargetkan, yuk sehari 1 juta yuk begitu ya. Vaksin sudah siap, dibagi kepada seluruh Indonesia, terus kemudian menggunakan persentase dari jumlah penduduk, dan saya kira mulai Jabar, Jatim, Jateng ini 3 provinsi dengan urutan penduduk paling banyak, dan itu menjadi prioritas umpama, itu tentu saja kita hari ini sudah siapkan simulasinya. Maka saya siapkan nanti umpama kita mau pakai Yankes yang ada, siap nggak? Relatif untuk jumlah alokasi vaksin yang sekarang dikirim ke kami itu masih tercover dengan gampang. Tapi kalau kemudian nanti sudah vaksinnya, nih ya Jawa Tengah itu targetnya semua 24.363.566. Saya mau Jawa Tengah sehari 1 juta, nah itu baru kita cari tempat, cari gedung, dan kita sudah mulai menyiapkan. Seandainya nanti kami diperintah dalam kapasitas lebih besar, kami sudah menyiapkan senario-senario itu. Mungkin kalau nanti sistem yang model Mas Dimas sampaikan itu pasti akan sangat membantu kita sih. Oke, baik. Kan kalau dilihat tadi bahwa animo masyarakat kan cukup tinggi terhadap vaksinasi ini. Tapi kan kalau kita berbicara tentang keberadaan vaksin sendiri kan akan dipasok secara bertahap begitu ya. Lalu bagaimana nanti menanggulanginya gitu Pak Ganjar untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya oke, tahan dulu, sabar dulu karena memang vaksinnya akan datang secara bertahap nih buat kita gitu. Jadi mohon menunggu, mohon bersabar. Bagaimana Bapak sebagai kepala daerah bisa menjelaskan ini kepada warga masyarakat di Jawa Tengah Pak Ganjar? Mas Fian, ini pertanyaan bagus banget. Kalau pertanyaan Anda ini di cropping ya, nanti pas video ini di cropping, terus jawaban saya ini dimasukkan, ini kita sebarkan sebenarnya masyarakat tahu.
Jadi kalau saya bilang hari ini yang WA ke saya langsung, Mas saya diprioritasin dong, kan kita teman gitu ya, kan kita pendukung. Ada tim sukses juga sih begitu. Saya harus berani ngomong, bro sorry ya, sekarang ini lansia dulu. Kan saya hanya satu saja, masa nggak bisa gitu. Wah tuh banyak minta ampun banyaknya. Maka begitu pemerintah sekarang sudah mulai membuat klaster-klaster, oh ini lansia dulu, kelompok paling rentan, terus nanti jumlahnya sangat terbatas. Nah, hari ini saya mendisclose itu, kita buka, kita berikan transparan, maka sering saya mengannounce, terus kemudian saya mention ke media, terus kita viralkan, itu bagian cara sosialisasi. Maka kita tulis di banyak tempat, melalui obrolan-obrolan seperti ini, nanti kita potongin, kita sebarkan, agar masyarakat tahu. Maka banyak Mas memang ketika kemudian ada gas-gasan gitu, ini orang tua, ini kelompok masyarakat, ini kelompok agama, wah kemarin luar biasa. Akhirnya ya kita sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Saya harus pinter-pinter untuk membuat strategi komunikasi. Bahasanya satu, Bapak Ibu sabar ya, ini nanti Mei, Juni, Juli baru ada. Yang lain sabar. Tapi saya posisinya sudah seperti ini Pak. Oke, tenang saja. Tapi terpaksa 1-2 yang memang kita assess mereka itu sangat aktif. Kemarin saya melihat umpama dia seorang artis di Jawa Tengah, terus kemudian dia punya kegiatan sosial yang bagus banget membantu penanganan COVID, terus kemudian dia belum memenuhi kriteria, saya ambil, kamu masuk sini, divaksin besok, agar dia bisa membantu kita, karena ini ada gennya yang bisa kita dapat. Terus ulama, ya tokoh agama, itu kita dorong di awal-awal itu, agar nanti ini bisa membantu untuk menyebarkan kepada yang lain. Termasuk ketika kita mau bicara, setelah Sinovac ada AstraZeneca, kemarin perdebatannya agak panjang gitu ya, maka tokoh-tokoh seperti kemarin di Jawa Timur, umpama bagus, bisa ya saya disuntik ini dan nggak apa-apa. Nah itu butuh meyakinkan agar energi kita tidak dikikis atau habis terkuras pada perdebatan yang sebenarnya bisa kita hindari begitu. Jadi untuk cerewet sih untuk menjelaskan ini. Oke, jadi memang dibutuhkan kolaborasi yang cukup apik ya Pak Ganjar. Tadi Pak Ganjar juga sudah mengajak beberapa, bisa dikatakan tokoh masyarakat untuk mampu bisa juga menjelaskan kepada warga masyarakat lainnya begitu ya. Baik, mungkin saya juga beralih ke Mas Dimas. Mas Dimas, kalau kita berbicara tentang kolaborasi, mungkin bisa dijelaskan nih kolaborasi antara loket.com misalnya dalam menjemput vaksinasi, khususnya kan kalau kita berbicara lansia yang di Jawa Tengah ini kan lansia-lansia ada beberapa yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Apakah memang ada perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan oleh loket.com untuk para peserta lansia untuk divaksinasi, Mas Dimas? Oke, sejauh ini belum, sejujurnya belum. Kita masih fokus ke sentra vaksinasi yang sifatnya di tempat terpusat dan orang-orang yang datang. Tapi sebelum acara ini dimulai, justru Pak Ganjar yang menyadarkan saya. Betul sekali, banyak sekali sebenarnya lansia-lansia yang mungkin tidak bisa bergerak dari rumah. Nah itu saya setuju untuk explore bareng Pak Ganjar dan mungkin beberapa pemerintah daerah. Sistem registrasi tetap kita bikin proper seperti yang dilakukan loket, tapi eksekusinya kita akan bekerja sama dengan mungkin yang kita sebut vaksin ambasador gitu. Kalau idenya Pak Ganjar tadi, itu 1 orang di setiap area, mereka yang akan jadi perwakilan kita bekerja sama dengan Nakes untuk mengeksekusi vaksinasinya itu ke rumah-rumah. Itu saya semangat sekali untuk mencoba mengeksekusi itu sih. Oke, baik. Tapi sampai sekarang kita belum, masih fokus ke yang 1 titik didatangi. Oke, mungkin akan dilakukan secara bertahap begitu ya Mas Dimas ya. Kedepannya akan betul, sambil diperbincangkan mungkin skemanya nanti akan seperti apa. Kalau kita bicara juga tentang platform digital, ini platform digital kan juga dikatakan mampu meningkatkan awareness gitu ya masyarakat, khususnya dalam hal vaksinasi COVID-19 ini. Bagaimana loket.com ini mampu mempromosikan program vaksinasi pemerintah ini di ranah digital, Mas? Oke. Nah, ini yang sedikit mungkin saya pengen bicarakan juga. Memang betul lansia kabarnya akan sulit mengadopsi konten-konten digital. Tapi tidak secara keseluruhan. Karena bisa dibilang bahkan orang tua saya, orang tua istri saya, itu lebih banyak pegang handphone ketimbang kita sekarang. Mereka lebih banyak pegang handphone. Nah, itu tinggal pintar-pintar loket menyebarkan bersama dengan pemerintah daerah ke seluruh akses channel digital. Bisa jadi sosial media, lansia kebanyakan misalnya pakai channel Facebook misalnya. Itu kita fokus juga ke sana.
dari situ kita akan edukasi mereka mengenai pendaftarannya nanti akan dibantu oleh anaknya, oleh menantunya. Itu cukup banyak terjadi, bahkan seperti kata Pak Ganjar ditemani datang. Tapi ketika mereka konsum, kami juga mencoba menyadarkan bahwa yang namanya hoax atau yang namanya informasi-informasi salah yang justru mengendurkan rencana mereka untuk vaksin itu tidaklah benar. Bahkan kekhawatiran terkait vaksin sendiri itu harusnya terjawab dengan divaksinnya ribuan orang dan tentunya tidak ada berita-berita yang sangat negatif yang kita dengar setelahnya. So yes, Loket, Gojek itu bekerja sama dengan pemerintah daerah sudah melakukan edukasi ini. Dan sebentar lagi kami akan menyediakan satu situs atau microsite yang mengumpulkan semua informasi vaksin dan titik vaksin di seluruh Indonesia. Nantinya akan berlaku sampai proses vaksin yang setelah lansia untuk menuju vaksin ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, hendaknya nanti di microsite ini akan jadi satu-satunya sumber paling terintegrasi untuk semua kegiatan vaksin. Oke, baik. Sebenarnya seberapa masif sih Mas promo loket.com ini untuk membantu percepatan vaksinasi khususnya di daerah Jawa Tengah ini, Mas? Kalau misalnya di Jawa Tengah dan di beberapa titik sebenarnya kalau dibilang masif belum terlalu. Karena seperti kata Pak Ganjar tadi, kita itu masih sangat bergantung dengan jumlah vaksin. Jadi mungkin edukasi kita lebih ke jangan takut untuk divaksin, tapi belum sampai edukasi kita untuk ayo vaksin segera secara keseluruhan. Karena agak tricky. Nanti itu justru akan mengundang penumpukan yang tinggi sekali, padahal vaksinnya sendiri jumlahnya belum cukup gitu. Jadi kalau sekarang ambil contoh misalnya di Jakarta ada beberapa titik, di Semarang ada satu titik yang bekerja sama dengan Loket. Kita rata-rata melakukan promosi untuk sektor acara vaksinasi tersebut. Kalau di Semarang kan bareng BUMN dan lansia. Nah kita ambil semacam circle kecil untuk mengumumkan acara tersebut. Nanti kalau sudah banyak, kalau kayak kata Pak Ganjar misalnya udah 1 juta sehari, kita geber. Bareng Gojek, bareng Loket, kita geber semua informasi ini segera. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau kita berbicara tentang ajakan begitu ya, ajakan kepada warga masyarakat untuk mau divaksin gitu. Tentu saja kan kita harus menyesuaikan dengan kultur Jawa Tengah ya, dengan budaya Jawa Tengah. Biasanya yang Pak Ganjar sering kampanyekan kepada warga Jawa Tengah ini sering menggunakan kata ayo divaksin atau lebih baik menggunakan kata jangan takut divaksin? Mbak, kalau saya bercanda aja nanya biasanya saya, Bapak Ibu udah divaksin belum? Oh belum gitu, sudah siap belum? Siap, udah cukup buat saya. Jadi tidak perlu mendorong dengan kalimat, karena dengan ngobrol dengan bahasa yang biasa sebenarnya kita sudah bisa melihat mata masyarakat gitu ya, bahwa mereka mau, mereka siap gitu. Dan saya belum melihat orang, pokoknya saya nggak mau itu enggak. Jadi antusiasme sudah nggak perlu diragukan lagi begitu, bahwa ada mungkin 1-2 orang yang tidak mau divaksin, masih ada loh yang percaya bahwa COVID ini sebenarnya nggak ada gitu, itu masih ada. Nah, saya bilang yang seperti ini entar-entar aja, kan kita targetnya besar nih. Sekali lagi, agar energi kita nanti tidak hilang. Maka kalau saya kampanye sejak dari awal, memang ayo divaksin awalnya ya. Tapi begitu kita melihat antusiasme Mas, jangan. Ini nanti orang berbondong-bondong semua. Kan saya sampai buat kaos itu. Karena tiap hari sepedaan, saya sudah divaksin. Ganti, saya sudah divaksin 2 kali. Terus kemudian saya buat kaos, saya bagiin ke orang-orang. Kapan saya divaksin? Waktu itu mengencourage orang agar mereka semua aware dan siap divaksin. Tapi begitu sekarang enggak. Pak cepet Pak, katanya sudah mau jadi vaksin. Sabar bro, vaksinnya belum datang. Nah ini kita bikin dengan bahasa-bahasa sehari-hari, dengan sedikit bercanda kepada mereka agar mereka mengerti situasi ini. Alhamdulillah sih kalau yang di Jawa Tengah bisa mengerti. Tapi sudah sesuai target ya Pak ya untuk vaksinasi ini? Target misalnya dari jumlah vaksin bahwa misalkan sudah dikirim berapa ratus ribu dosis vaksin itu sudah digunakan semuanya gitu, atau sebenarnya masih ada sisa-sisa vaksin yang belum digunakan sejauh ini di Jawa Tengah Pak? Ada sih kalau dari target kan, kalau target umpama kita target pelayan publik itu malah perpending, karena kemudian pelayan publik yang mau kita geber habis itu termasa kita postpone dulu karena mesti diganti dengan yang lansia, maka kita geser ke lansia. Jadi kalau dari target itu terpenuhi Mas, meskipun tentu saja kita pasti ada stok ya, stok yang kita siapkan seandainya kita butuh
satu tindakan tertentu umpama kita butuh campaign nih kayaknya kita mesti ngegas pada kelompok sasaran tertentu. Ya udah ini kita pindahin. Nah, itu kita manage sedemikian rupa lah agar ini bisa berjalan. Nah, ini ada di gambarnya, ini ada kepolisian, ada TNI, tadi ada tokoh agama, tokoh masyarakat untuk meyakinkan kepada mereka semua. Nah, itu kita manage. Sehingga istilah kita ya seperti ngurus duit aja, ini arus kasnya dipindah-pindah begitu ya. Tapi kemudian targetnya tetap progresif dan maju terus gitu. Oke, baik Pak Ganjar, Mas Dimas, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terima kasih Anda masih bersama Dialog Produktif pada hari ini dan masih bersama narasumber kami, yaitu Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan juga Mas Aryo Adimas dari loket.com. Saya kembali langsung ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kan kalau kita belajar dari beberapa program pemerintah ya, sebenarnya bagaimana mekanisme monitoring dan juga evaluasi bahwa agar untuk memastikan bahwa vaksinasi yang diberikan ini tepat sasaran, khususnya di area Jawa Tengah, Pak Ganjar? Kalau hari ini tidak terlalu sulit, karena itu tadi kelompok sasarannya masih sangat terbatas ya, sangat manageable. Umpama sih kemarin yang ASN, TNI, Polri itu kontrolnya gampang. Sekarang saya bicara dengan Pak Kapolda, dengan Pak Pangdam langsung dapat datanya. Bahkan ketika Presiden bicara percepat begitu, itu dalam rapat kami setiap hari Senin biasanya dengan Forkompimda, kami minta tolong Pak Kapolda, Pak Pangdam bisa dipercepat ya pada soal ini nanti di rumah sakit Panjenengan semuanya gitu. Langsung semuanya paginya diabaikan, disontek semuanya. Jadi begitu cepatnya. Kejaksaan kemudian ada di kita, terus kemudian pengadilan ikut di kita ikut membantu memanage gitu untuk pelayanan publik. ASN tentu saja kita layani. Nah, target-target ini, kelompok-kelompok sasaran ini sih relatif nggak sulit ya untuk kita bisa membereskan. Maka lagi-lagi saya intens dan Pak Menteri Kesehatan ini setiap hari Senin juga rapat memberitahukan bagaimana perkembangannya. Kami juga kadang-kadang berinisiatif untuk bertanya apakah kemudian kita bisa tahu jadwal-jadwal berikutnya termasuk di produsen yang ada di Indonesia. Dalam hari ini dari Bio Farma umpama. Kami komunikasi langsung juga agar betul-betul ini well known gitu ya. Kira-kira strategi berikutnya kalau nanti itu bisa kita percepat seperti apa. Jadi informasi sistem laporannya so far sampai hari ini bagus. Dan teman-teman para bupati wali kota concern betul kok pada soal ini. Dan evaluasi yang setiap minggu diberikan itu alhamdulillah tercatat dengan baik sih. Oke, Pak Ganjar sebagai kepala daerah kan Bapak dikenal sebagai kepala daerah yang cukup dekat dengan warganya ya. Sering berkunjung gitu, sering terjun ke pelosok Jawa Tengah untuk melihat bagaimana kondisi yang di lapangan. Kira-kira nih Pak Ganjar, bila masyarakat Jawa Tengah ini menemukan kendala di lapangan terkait dengan vaksinasi, kemana nih masyarakat dapat mengadukan dan juga mungkin bertanya terkait dengan vaksinasi ini Pak Ganjar? Apakah ada hotline khusus dari Pak Ganjar atau mungkin bisa menghubungi dinas-dinas terkait misalnya? Biasanya masyarakat cicat dengan saya melalui medsos. Jadi tidak ada urusan hanya sekedar vaksin. Jalan rusak, ya suaminya nggak pulang aja dilaporin saya kok sekarang. Jadi kemudian kalau orang lihat, Pak ini orang nggak bisa bayar SPP, pokoknya semua dilaporin. Termasuk di vaksin ini. Maka kemarin ada yang melaporkan ya soal usia tadi, soal usia. Terus kemudian dia sampaikan kenapa saya belum bisa divaksin, nah itu kita arahkan. Ada yang lewat IG, lewat Facebook, lewat Twitter, ada lewat aplikasi Lapor Group. Kebetulan kami di Jawa Tengah itu kanal-kanal ini sudah kita
sosialisasikan sejak saya jadi awal-awal jadi gubernur. Maka mereka mau komplain apapun, mereka lebih familiar untuk melakukan komplain melalui media yang ada ini. Jadi relatif kanalnya kita siapin lah. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Dimas. Mas Dimas, kalau kita bicara juga terkait dengan Loket.com ini kan sangat membantu begitu ya, apalagi dalam hal saat ini juga membantu Pemprov Jawa Tengah terkait dengan ajakan dan juga mengorganisir terkait dengan proses vaksinasi. Apakah ada respon gitu? Apakah Loket.com juga sudah melihat respon dari masyarakat terkait dengan promo-promo yang diberikan Loket.com terkait dengan pengorganisasian vaksinasi ini seperti apa, Mas Dimas? Oke, mungkin informasinya mungkin lebih ke informasi ya, bukan promo pembahasan. Ya, informasi ya. Tapi lebih ke kalau misalnya respon dari masyarakat itu sangat tinggi sekali. Bahkan dari seluruh titik Semarang dan di luar Semarang yang memang bekerja sama-sama kita, akhirnya Loket itu semacam menjadi perpanjangan tangan pemerintah, di mana kita membantu mereka juga untuk menjawab informasi, menjawab keluhan, atau misalnya apakah ada problem di lapangan terkait sistem registrasi, karena memang kita yang memprovide. Jadi Loket ikut mengurangi beban pemerintah juga untuk menjawab atau melayani diskusi-diskusi yang seperti ini gitu. Jadi sambutannya itu sangat tinggi sekali, tercatat dari sistem kita pun ini traffic yang datang untuk menanyakan tentang vaksin itu sudah mengalahkan traffic yang datang untuk membeli akses event sebagai bisnis utamanya Loket gitu. Jadi memang nomor satu sekarang orang-orang datang memang karena vaksin. Tapi kita bahagia karena memang itu jadi tujuan utama kita mendampingi pemerintah untuk masa vaksin ini. Oke, nah kan responnya cukup bagus nih ya Mas dari masyarakat nih ya. Apakah nantinya program vaksinasi ini bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga sejumlah pemerintah provinsi ini akan diperpanjang kerjasamanya? Bukan hanya diperpanjang tapi juga diperbanyak karena Loket juga dalam waktu yang sama sekarang sedang berbicara dengan beberapa pemerintah daerah yang sudah mengontak langsung Loket dan Kemenkes untuk segera membuat percepatan program vaksinasi ini. Dan bahkan bukan cuma pemerintah, yang kita bahagia adalah institusi-institusi swasta juga ikut menyodorkan diri untuk bisa membantu program percepatan vaksinasi ini. Dan menurut saya ini bukan suatu masalah, bahkan ini bantuan yang besar untuk pemerintah. Tapi yang kita catat adalah institusi swasta pun datang dengan tujuan yang sama. Bukan dalam konteks berbisnis dan lain-lain, tapi membantu untuk menggelar sentra vaksinasi sehingga mencapai herd immunity yang kuat dan cepat di Indonesia. Gitu. Oke, baik Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Dimas. Ini kita juga sudah menjaring beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Ini pertanyaan yang pertama ini ditujukan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar, pertanyaannya adalah dukungan masyarakat seperti apa sih Pak yang dibutuhkan pemerintah daerah agar sama-sama mempercepat program vaksinasi ini Pak? Ya, sebenarnya masyarakat aktif mendaftar dulu. Terus kemudian dari sistem yang ada itu nanti kita akan panggil. Sebenarnya sesederhana itu saja. Nah, dari kita kan sudah menyiapkan tadi Mas Dimas sampaikan sistemnya, kita menyiapkan yankesnya, vaksinator, saya komunikasi intens gitu ya. Jadi masyarakat butuh untuk mendaftar. Yang kedua, masyarakat bantu dong sosialisasi bahwa vaksin ini baik. Sehingga kalau kita bisa mulai membiasakan kepada yang lain memahami dari awal, tidak hoax, literasinya cukup tentang vaksin ini, maka kelancaran itu pasti akan terjadi, insya Allah. Oke, baik. Kalau untuk Loket.com sejauh ini bagaimana dalam memperlancar proses vaksinasi ini, Mas Dimas? Selain dengan melalui proses pendaftaran yang tersusun dengan baik itu? Ya, sebenarnya kita fokus ke dua hal sih, Mas. Sistem registrasi dan penyebaran informasi. Seperti kita juga mulai menggalakkan informasi di mana kita meminta masyarakat selain seperti kata Pak Ganjar tadi menyebarkan berita baik, juga menangkal hoax, menahan berita-berita yang tidak benar, seperti video yang sempat ditayangkan tadi. Itu juga yang coba kita sosialisasikan. Karena benturan terbesar di proses vaksinasi ini ternyata adalah kalau misalnya banyak kelompok-kelompok masyarakat yang bukan hanya tidak percaya tapi menyebarkan juga. Nah, ini yang Loket coba galang informasinya bareng pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menyebarkan berita positif dan mengajak masyarakat menangkal hoax. Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas. Ini selanjutnya pertanyaan lagi juga kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar, apakah saat ini sudah ada dari pihak-pihak swasta lain yang membantu Pemprov Jawa Tengah dalam mengakselerasi vaksinasi ini Pak, selain Loket.com tentunya? Oh, banyak sekali sebenarnya. Ada kok perusahaan-perusahaan itu yang mereka
membantu kita. Jadi artinya mulai dari dia mendorong mendaftar, dia menawarkan bantuan tempat-tempat begitu, karena memang ini kan terbatas ya. Yang kedua juga vaksin gotong royong. Jadi vaksin gotong royong ini kan kita godok dan dunia swasta sekarang sudah menyiapkan itu. Jadi mereka kan punya kepentingan juga bahwa di pabriknya, di perusahaannya, begitu itu juga butuh divaksin. Cuman yang ini memang butuh keputusan yang ada dari pusat. Jadi ada banyak sekali, termasuk aplikasi-aplikasi pendaftaran. Sejak awal dulu kami sudah didatangi oleh kawan-kawan, kebetulan teman main saya waktu masih mahasiswa begitu, mereka menyampaikan, Mas ini kalau mau dipakai nanti, oh iya karena belum massal, jadi kita sementara masih ditangani menggunakan sistem yang ada. Banyak sekali orang yang ingin membantu dan mereka menawarkan banyak hal. Ada yang menawarkan secara free, ada yang menawarkan model kerjasama bisnis, ada yang mau jual alat, macam-macam lah pokoknya. Jadi kalau partisipasi dari publik, dari swasta ini cukup banyak. Baik, terima kasih Pak Ganjar dan juga Mas Dimas. Ini kita sudah memasuki di bagian akhir. Tadi pertanyaan dari rekan-rekan media sudah dijawab oleh Pak Ganjar dan juga Mas Dimas. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan kita semuanya. Pertama, saya berikan kesempatan buat Pak Ganjar. Closing statementnya, Pak Ganjar. Untuk masyarakat, vaksin ini akan membantu kita agar kita lebih kuat. Tapi ingat, begitu divaksin, bukan berarti kita bebas loh ya. Tetap protokol kesehatannya mesti dijaga. Yang kedua adalah, tolong dong bantu sosialisasikan kepada masyarakat bahwa vaksin ini cara yang paling baik. Sehingga mungkin ada 1-2 orang yang belum jelas, tolong dijelaskan. Jangan nyebar hoax pada soal ini karena ini kepentingan bersama. Kalaulah nanti semakin cepat, semakin banyak masyarakat kemudian divaksin, maka mau cerita sekolah tatap muka, mau konser musik ada lagi, dagang dengan bebas, nongkrong di kafe, itu setidaknya akan bisa terjadi ketika kemudian terjadi kekebalan kelompok kolektif sampai 70-80%. Dan itu artinya ekonomi akan jalan. Kita butuh bantuan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ganjar. Selanjutnya Mas Dimas, ada closing statement yang bisa disampaikan kepada kita semua ya Mas Dimas. Kalau tadi Pak Ganjar fokus ke orang-orang yang akan divaksin, saya akan fokus ke institusi yang akan membantu sentra vaksinasi terjadi. Jadi kita membuka pintu seluas-luasnya bersama Kemenkes, pemerintah daerah, untuk menggandeng pemerintah daerah seluas-luasnya di semua titik, menggandeng institusi swasta di semua segmen itu untuk bersama-sama membuat sentra vaksinasi sebanyak-banyaknya. Apalagi nanti ketika pemerintah memang sudah berkomitmen melakukan drop vaksinasi yang lebih banyak lagi, lebih merata lagi, mari kita bersama-sama menciptakan ruang vaksinasi seluas-luasnya agar masyarakat bisa mendapatkan akses vaksinasi selebar-lebarnya. Itu aja dari saya. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih Mas Dimas. Memang saat ini ketika kolaborasi itu bisa dilakukan dengan apik, dengan cantik, maka program nantinya sudah kita buat pasti akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan semuanya. Baik, terima kasih buat Pak Ganjar Pranowo dan juga Mas Muhammad Aryo Dimas. Dimas sudah bergabung bersama dalam dialog Rabu Produktif siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Dan pemirsa, kalau kita berbicara memang tidak semua pihak ini perlu ya untuk bekerja sama, bahkan untuk mendukung upaya penanganan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan secara simultan saat ini. Penanganan kesehatan merupakan upaya yang harus dilakukan bersama-sama. Protokol kesehatan harus terus dijalankan sampai dengan vaksin pencegahan dan juga obat khusus COVID-19 ini dapat disebarkan dan sudah digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua pihak harus melakukan peran aktifnya dan pemerintah tentu saja juga harus bekerja keras dalam memulihkan kondisi kesehatan dan juga pada saatnya sama juga mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bagi masyarakat kembali diingatkan untuk bekerja sama dengan mendukung perekonomian dengan memaksimalkan beli dari bangsa Indonesia sendiri baik secara online maupun secara fisik. Tetap optimis dan ikhtiar serta waspada akan hoax. Sekali lagi, disiplin terhadap protokol kesehatan, bergotong royong menjaga diri, menjaga sesama, dan juga menjaga Indonesia dengan cara 3M. 1. Menggunakan masker dengan benar. Kemudian 2. Menjaga jarak. Dan juga 3. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Mari kita bersama-sama untuk sayang Indonesia. Saya Alfian Raharjo, selamat siang dan sampai jumpa.
tak perlu kau resah, jangan kau sesah, karena ini semua mentari tak bersinar. Hangatkan, sehatkan diri kita, Indonesia. Melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, bersabar bersyukur di sini. Vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, bersabar bersyukur di sini. Vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Sehat, ekonomi hebat, kita sama bahagia. Sehat, ekonomi hebat, kita sama bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.